Pernah kepikiran nggak kalau ternyata nada suara kita ke anak-anak itu bukan cuma kata-katanya ya, tapi bener-bener nadanya punya kekuatan super buat ngebentuk dunia mereka. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan coba bedah bareng gimana suara kita bisa jadi pembangun atau sebaliknya jadi perusak berdasarkan pandangan dari psikologi anak dan keluarga. Oke, kita coba bedah ini ya. Kutipan ini tuh intinya banget. Ini bukan cuma soal disiplin loh, tapi ini soal bahasa yang lagi kita ajarin ke anak-anak buat mereka pakai ngomong ke diri sendiri seumur hidup mereka. Yuk kita lihat dua dunia yang bisa tercipta dari suara kita. Jadi bayangin ada dua suara nih. Di satu sisi ada suara yang keras, yang reaktif. Di sisi lain ada suara yang lembut tapi tetap tegas. Tujuannya mungkin sama, yaitu buat memperbaiki perilaku anak. Tapi dampaknya ke otak dan hati si kecil, wah itu beda banget. Dan ini bukan cuma soal perasaan loh. Ini beneran terjadi secara fisik. Waktu anak dibentak, jantungnya langsung berdebar kenceng. Otaknya otomatis masuk ke mode lawan atau lari. Nah, dalam mode bertahan hidup kayak gini, kemampuan buat belajar dan mikir jernih itu praktikally mati total. Jadi, poin paling pentingnya gini. Pelajaran yang mau kita sampaikan, misalnya jangan loncat-loncat di sofa, itu sama sekali nggak masuk. Kenapa? Karena otak mereka lagi sibuk ngelindungin diri dari ancaman yang mereka rasain, yaitu kita. Akhirnya, pesan yang malah meresap itu jauh lebih dalam dan bahaya. Aku ini sumber masalahnya. Nah, sekarang kita lihat yuk perbandingan langsungnya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam diri anak pas mereka ditegur dengan dua cara yang beda banget ini? Siap-siap ya, ini bener-bener bisa bikin kita mikir ulang. Coba deh lihat, bedanya jauh banget kan? Dengan nada yang tenang, otak anak itu tetap terbuka buat belajar. Mereka jadi bisa misahin kalau yang salah itu tindakannya, bukan diri mereka. Nah, inilah yang bikin mereka bisa benar-benar belajar dari kesalahan tanpa merasa hancur. Dan kalimat ini nih tujuan akhirnya. Menanamkan pemahaman ini ke anak itu ibarat membangun fondasi harga diri yang kokoh. Mereka jadi ngerti kalau bikin salah itu wajar, bagian dari proses belajar, bukan bukti kalau mereka itu anak yang gagal. Sekarang kita geser sedikit dan lihat gimana efeknya buat jangka panjang menurut para psikolog anak. Dampaknya tuh nggak cuma sesaat, tapi ini ngebentuk masa depan emosional anak kita. Tabel ini nunjukin dengan jelas banget dua kemungkinan masa depan. Satu jalur menciptakan lingkungan yang penuh rasa takut dan rahasia, sementara jalur yang satunya lagi itu membangun fondasi kepercayaan, keterbukaan, dan mental yang kuat. Kita semua pasti pernah denger kan? Ah, aku dulu juga sering dibentak, tapi baik-baik aja tuh sekarang. Tapi para psikolog nunjukin banyak dari orang-orang ini berhasil sambil membawa luka batin yang nggak kelihatan. Mereka sukses karena mental mereka kuat, bukan karena bentakan itu ngebantu mereka. Oke, sebelum kita masuk ke gimana caranya, penting banget nih buat kita bongkar dulu beberapa keyakinan yang seringkali bikin kita kejebak dalam siklus teriak-teriak ini. Oke, mitos pertama, dan ini yang paling umum, rasa takut kalau kita lembut nanti anak jadi ngelunjak. Ada ketakutan kalau kelembutan itu sama dengan kelemahan, dan ujung-ujungnya anak jadi nggak hormat. Padahal kenyataannya, rasa hormat yang tulus itu bukan datang dari volume suara. Rasa hormat itu lahir dari aturan yang konsisten, batasan yang jelas, dan hubungan yang aman. Di mana anak tahu mereka dicintai apa adanya, bahkan saat mereka bikin salah. Tegas itu nggak butuh teriak. Lanjut ke mitos kedua yang fokusnya ke niat baik kita sebagai orang tua. Ya tentu dong, kita semua kan mau yang terbaik buat anak-anak kita. Tapi faktanya, niat baik kita itu jadi nggak ada artinya karena ketutup sama dampak emosional dari cara kita nyampainya. Raut muka kita, nada suara kita, energi marah kita, itu yang nempel di ingatan mereka, jauh setelah kata-kata nasihatnya dilupakan. Perasaan terancam itu selalu menang lawan niat buat mendidik. Terus gimana dong cara praktisnya, apalagi pas lagi emosi-emosinya? Tenang, kabar baiknya ada kok caranya, dan ini simple banget. Coba deh, pakai 3 langkah simple ini. Pertama, dekati anak. Kenapa? Biar nggak ada kesan teriak dari jauh. Kedua, tatap matanya dan bilang dengan jelas perilaku spesifiknya. Ketiga, kasih konsekuensi yang jelas dan konsisten. Ini mindahin fokus dari emosi kita ke perilaku anak dan konsekuensinya. Coba kita lihat contohnya langsung ya, skenario mainan berantakan. Perhatiin deh bedanya. Cara lama itu nyerang pribadinya, bikin anak malu. Dasar males. Sedangkan cara baru,
fokus ke tindakannya, dan ngajarin tanggung jawab. Jelas kan? Pelajarannya jadi jauh lebih efektif. Penting nih buat dicatat. Ini bukan berarti kita nggak boleh marah ya. Semua orang tua pasti pernah marah. Kuncinya adalah punya rencana, gimana cara ngungkapin marah itu dengan cara yang membangun, bukan yang merusak. Ini soal kemajuan, bukan kesempurnaan. Jadi, pada akhirnya pilihan yang kita hadapi setiap hari tuh ya ini. Berteriak mungkin rasanya cepet nyelesain masalah. Anaknya langsung diam. Tapi itu solusi jangka pendek yang ngikis kepercayaan dan harga diri pelan-pelan. Sebaliknya, pendekatan yang tenang dan tegas memang butuh sabar di awal, tapi ini adalah investasi yang membangun hubungan dan mental kuat seumur hidup. Jadi saya akan akhiri bahasan ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan. Setiap kali kita ngobrol sama anak, kita itu lagi memprogram suara di dalam kepala mereka. Apakah suara itu bakal jadi kritikus yang kejam atau suara pemandu yang penuh kasih, tapi tetap tegas? Pilihannya ada di tangan kita.